Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya selain membaca ayat-ayatnya juga adalah senantiasa untuk kita mentadaburi. Dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Inilah kitab suci Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ayat ini menjadi perintah untuk kita semuanya bagaimana kita harus membaca dengan penuh makna, dengan tadabbur ayat-ayatnya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mentadaburi, mengambil pelajaran, inspirasi kehidupan dari surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di setiap salat kita. Setiap hari kita membacanya, ya. Maka inspirasi yang pertama dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah jadilah kita orang-orang yang senantiasa mengawali semua aktivitas kita dengan basmalah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda bahwa semua perkara-perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputuslah kebaikannya, terputuslah keberkahannya. Sehingga selalulah kita mengawali semua aktivitas dengan basmalah, dan itulah awal untuk kita menghancurkan segala macam tipu daya syaitan yang akhirnya mereka, para syaitan, tidak akan masuk dan ikut campur dalam aktivitas kita. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Inspirasi yang kita raih, yang kita dapat dalam ayat ini adalah jadilah kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat. Ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kita, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu dan kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Dan inilah cara kita untuk mensyukuri nikmat. Inilah cara kita untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dengan senantiasa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya menjadi orang yang bersyukur, kita juga diperintahkan dari ayat ini adalah untuk senantiasa menambah ilmu, menambah wawasan alam semesta yang kita hidup di dalamnya ini. Sehingga kita menjadi khalifah yang terbaik yang bisa kemudian mengurusi alam semesta ini dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim. Maka jadilah kita orang-orang senantiasa memberikan kasih sayang kepada yang lain, baik kepada sesama kita manusia maupun kepada makhluk yang lainnya, hewan, binatang, pepohonan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihilah siapa saja yang di muka bumi ini, maka yang di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Bukan hanya manusia, binatang pun juga harus kita berikan kasih sayangnya. Bukankah kita mendengar ada hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang pelacur yang ketika dia memberikan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan, dan Allah janjikan surga untuknya. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Jadilah kita orang-orang senantiasa berorientasi dengan kehidupan akhirat. Karena ada pembalasan di sana. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk kita di akhirat kelak. Inspirasi yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadilah kita orang-orang senantiasa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Sempurnakan amal soleh kita, salat kita, doa kita, sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, semua amal soleh yang kita lakukan. Dan dengan penyempurnaan ibadah-ibadah inilah yang kemudian Allah akan menurunkan pertolongan-pertolongannya untuk kita semuanya. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran dalam setiap lini kehidupan kita. Karena Al-Quran hudan, Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi kita semuanya.
saat kita meminta doa, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, maka tidak ada yang lain melainkan Al-Quran yang akan memberikan jalan hidayah, dan dengan Al-Quran lah kita akan berada di jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inspirasi yang berikutnya adalah bersamalah kita dengan orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka berkumpullah dengan mereka, orang-orang yang saleh, dan kita akan ketularan kebaikannya. Kita akan kecipratan rahmat keberkahan dari mereka orang-orang saleh itu. Dan jangan kita bersama orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi waladhdallin, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Yang demikian itu akan kemudian menjadikan semua kehidupan kita, apa yang kita lakukan selama ini, insya Allah penuh dengan keberkahan, dan Allah berikan kebaikan yang begitu banyak untuk kita semuanya lewat inspirasi surat Al-Fatihah ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.